96 FM Merkuri, sahabat dan selamat pagi jelang siang ya. Sahabat, sudah pukul 11 dan di perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini tentunya hadir kembali menemani Anda sahabat untuk memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan. Dan perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini sahabat merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya, menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan. Anda pun bisa bergabung, sharing, serta berkonsultasi di line telepon 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger di 08173096 sahabat. Dan perbincangan Rumah Sehat Surabaya ini juga bisa Anda ikuti baik itu melalui aplikasi On Airs ataupun juga di websitenya Merkuri di www.merkurifm.id. Di website selain audio, Anda juga bisa melihat secara visual melalui visual radio sahabat ya. Dan di edisi 23 April kali ini perjalanan Rumah Sehat ini membahas terkait dengan pemeriksaan kewanitaan setelah menopause. Sudah hadir di studio Dr. Siti Rizarina SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi. Apa kabar Dr. Riza? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir ya dok di tengah kesibukan ya. Semoga ini pembuka karena Dr. Riza baru pertama kali di Rumah Sehat ya dok ya. Ya, betul. Nah kalau kita bicara tentang pemeriksaan kewanitaan setelah menopause dok, sebenarnya apa yang terjadi pada tubuh wanita setelah menopause dari sisi hormonal dan juga reproduksi? Mungkin ini, iya saya mendekati nih, men saya sudah mulai jarang, saya usia mungkin 40 tahun ke atas dok, dan mungkin belum banyak informasi terkait dengan hal itu. Mungkin Dr. Riza bisa menjelaskan. Jadi sebenarnya yang terjadi adalah ovarium yang kita kenal dengan bahasa awam indung telur, itu berhenti bekerja pada orang menopause. Dengan segala efeknya. Jadi apa yang terjadi dengan berhentinya indung telur bekerja? Yang pertama adalah hormon kewanitaan kita berupa estrogen dan progesteron itu tidak dihasilkan lagi. Dengan demikian maka kadarnya akan berkurang dengan drastis. Dan ini mengakibatkan terjadinya hal-hal yang macam-macam. Satu, hormon berkurang karena ovarium berhenti bekerja. Yang kedua, ovarium ini adalah tempat di mana sel telur kita bertumbuh dan menjadi matang. Dengan berhentinya bekerja indung telur atau ovarium ini, otomatis kita juga akan berhenti untuk menghasilkan sel telur. Dengan berhentinya kita menghasilkan sel telur ini, maka otomatis kita juga akan berhenti untuk bereproduksi. Jadi walaupun kita ingin melakukan reproduksi tapi dengan masuk pada fase menopause ini, maka otomatis kita juga tidak akan pernah jadi subur. Karena sel telur yang dihasilkan itu tidak ada. Jadi ada ini yang terjadi, yaitu kita berhenti bereproduksi dan kita berhenti menghasilkan hormon. Ini yang terjadi. Ini berkaitan ya dok ya, hormonal dan juga reproduksi, karena betul. Saling berkaitan. Saling hormonal berkaitan. Menghasilkan sel telur untuk kita melakukan reproduksi itu tadi ya betul. Sahabat. Jadi kalau memang setelah menopause ya kita tidak akan bisa melakukan reproduksi karena sel telurnya sudah tidak diproduksi kembali. Nah itu ada efeknya nggak sih dok untuk tubuh? Kadang kan orang merasa jangankan yang menopause ya, saat mens kita kan kadang saat mau mens pasti tubuh pegel atau apa. Kalau untuk yang menopause itu ada efeknya juga nggak dok untuk tubuh? Otomatis lah, kalau kita kehilangan hormon itu efeknya pasti macam-macam. Yang pertama kadang-kadang kita akan merasa yang cepat tersinggung, irritable, cepat marah, kadang-kadang susah tidur, akhirnya jadi gampang depresi. Ini dari segi psikis ya. Kemudian kalau dari segi yang lain, muka ini rasanya panas, hot flashes, seperti itu. Kemudian massa tulang berubah, kemudian libido berubah. Nah seperti itu. Itu efek-efek yang sering kita dapatkan pada wanita-wanita itu. Kemudian juga karena ada efek pengurangan dari hormonal, itu juga mengakibatkan
terjadi perubahan pada organ-organ kewanitaan. Pasti. Jadi dengan begitu jadinya akhirnya selain karena hormonnya tidak ada, menjadi libido berkurang, kemudian juga karena perubahan organnya sendiri mengakibatkan jadinya makin serba tidak nyaman. Semakin kering kah, Semakin Dok? kering, semakin tipis, oke. semakin nyeri. Itu yang akan terjadi. Ini beberapa perubahan yang harus dipahami terlebih dahulu ya, Dok ya, untuk para wanita yang mungkin jelang menopause ini akan terjadi kondisi-kondisi seperti ini. Tapi sebelum jauh ke sana ya, Dok, setelah menopause pemeriksaan kewanitaan secara rutin apa saja yang perlu dilakukan supaya yang tadi efek-efek ini tadi itu paling tidak berkurang dan tetap bisa beraktivitas dengan nyaman tentunya, Dok. Pemeriksaan apa saja, Dok, yang wajib dilakukan? Sebenarnya yang pasti itu kita harus check up rutin ya, paling tidak setahun sekali lah. Jadi menopause itu bukan hanya terjadi pada organ kewanitaan, tapi juga kita bisa mengalami gangguan pada jantung dan lain-lain. Jadi karena efek kita susah harus tidur tadi ya. Iya. Selain itu juga ada hormon estrogen itu melindungi jantung. Oh, iya. Kalau hormon ini menghilang, jantung wanita itu menjadi lebih rentan untuk terjadi hal-hal yang tidak bagus begitu. Akhirnya kadang-kadang terjadi hipertensi dan lain-lain. Kemudian juga perubahan profil lemak seperti itu. Akhirnya jadinya berpengaruh terhadap jantung. Jadi kita harus tetap kontrol tensi. Jadi tetap periksa, cek rutin tensi, kemudian berat badan, kemudian untuk mempermudah, biasanya kita menganjurkan untuk melakukan periksa payudara sendiri. Sadari ya. Periksa payudara sendiri. Dengan demikian maka kita bisa lebih mengetahui kalau ada perubahan-perubahan yang terjadi di payudara. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kita harus paling tidak cek setahun sekali untuk melakukan pemeriksaan ultrasonografi kandungan. Dengan demikian kalau misalnya terjadi hal-hal, misalnya timbul kista atau ada timbul hal-hal yang lain, kita bisa ketahuan dengan cepat. Dan paling tidak juga pap smear lah. Kalau dengan begitu jadinya kita bisa tahu bagaimana apa perubahan-perubahan yang terjadi. Itu beberapa paling tidak pemeriksaan yang harus dilakukan ya, sahabat, untuk yang menopause, karena memang sudah tidak ada hormon yang diproduksi ya, sehingga mungkin akan berpengaruh ke beberapa organ lainnya gitu ya, Dok ya. Nah, kalau bicara tentang apakah benar setelah menopause ini jadi lebih beresiko terhadap kanker serviks, kanker rahim atau kanker ovarium, itu benar nggak sih, Dok? Kita menanyakan ke SPOG-nya langsung gitu ya. Apakah karena ini kan berhubungan dengan hormon? Apakah berpengaruh? Resikonya akan lebih tinggi, Dok? Betul. Resikonya akan lebih tinggi. Risiko akan lebih tinggi, Mbak, karena hormon-hormon wanita tadi yang berhenti itu seperti misalnya pada kanker payudara ya. Jadi hormon-hormon itu sebagai guardian. Jadi dia itu menjaga agar supaya payudara ini tidak tumbuh. Apa ada tumor atau apa. Ini begitu hormon ini diberhentikan, maka itu sebagai perlindungan ini, guardian ini jadi hilang. Kemudian kalau misalnya dengan CA cervix ya, dengan CA cervix ini, dengan adanya berhentinya hormon-hormon ini, maka suasana dari cervix akan berubah. Nah, karena suasana cervix yang berubah akan memudahkan untuk terjadi infeksi HPV. Padahal kita tahu bahwa HPV ini adalah cikal bakal dari kanker mulut rahim. Jadi hal-hal seperti ini memang risetnya memang benar-benar meningkat. Jadi pemeriksaan-pemeriksaan yang disebutkan tadi itu memang dibutuhkan dan diperlukan karena untuk mencegah itu tadi, karena berarti sepenting itu ya, Dok, hormon estrogen dan progesteron pada wanita. Iya, sangat penting. Manfaat lainnya dari hormon estrogen dan progesteron mungkin bisa dijelaskan juga, karena tidak adanya dua hormon itu ternyata berpengaruh besar ya terhadap segala siklus yang ada di tubuh perempuan gitu ya, Dok ya.
Iya, betul. Jadi estrogen dan progesteron ini bekerja secara berkesinambungan ya. Maaf. Jadi saling membantu, saling menopang. Yang satu naik, yang satu turun, yang satu naik lagi nanti, yang satu turun lagi. Ini yang menyebabkan kita bisa haid setiap bulan. Yeah. Ini yang menyebabkan sel telur kita bisa bertumbuh tiap bulan. Nah, dan juga ini proteksinya terhadap hal-hal yang seperti jantung, kemudian profil lemak, payudara dan lain-lain, tulang segala itu sangat tinggi. Jadi begitu kita menopause, risiko untuk terjadi pengeroposan tulang dan seperti itu juga lebih tinggi. Lebih tinggi. Oke. Jadi sepenting itu dua hormon estrogen dan juga progesteron ya, sahabat, dalam melindungi tubuh wanita. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu karena saya juga nanti akan nanyakan ya, apakah ada seperti suplemen kah yang bisa dikonsumsi paling tidak untuk menggantikan fungsi kerja dari dua hormon ini untuk perempuan, atau itu memang boleh dikonsumsi atau seperti apa. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu, sahabat, dan Anda bisa bertanya ataupun juga sharing bersama dengan Dr. Siti Riza Rina SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi, terkait dengan tema kita, pemeriksaan kewanitaan setelah menopause, di 5626096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger di 0817300096 ya. 96 FM Merkuri, sahabat, masih di perbincangan Rumah Sehat Surabaya bersama dengan Dr. Siti Riza Rina SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi, dan kita sedang membahas terkait dengan tema pemeriksaan kewanitaan setelah menopause, sahabat ya. Dok, seberapa sering wanita pasca menopause ini harus melakukan pap smear ataupun juga USG transvaginal yang tadi disampaikan oleh Dr. Riza? Paling tidak kita pemeriksaan kesehatan lengkap itu paling tidak setahun sekali ya. Sekarang sudah mulai, sekarang udah mulai digalakan oleh pemerintah kan. Hadiah ulang tahun adalah pemeriksaan kesehatan. Sebetulnya ini dalam rangka juga untuk mengetahui faktor-faktor risiko yang akan muncul, sehingga dengan demikian harapannya akan bisa dipotong sebelum terjadi. Dengan demikian harapannya ya bisa ketahuan kalau misalnya terjadi sesuatu. Jadi cukup komprehensif sebetulnya. Jadi di puskesmas sudah disediakan ultrasound, kemudian juga sudah disediakan IVA untuk sebagai check up rutin paling tidak setahun sekali sebagai hadiah ulang tahun dari pemerintah. Dan itu wajib dimanfaatkan untuk sahabat-sahabat Merkuri gitu ya, sahabat. Kita ke penelpon terlebih dahulu. Selamat siang Merkuri. Halo. Selamat siang. Halo, selamat siang. Suara jelas ya, Mbak? Jelas. Halo. Ya, halo. Ya, silakan Mas Dewa. Iya. Dokter, selamat siang, salam sehat. Saya mau nanya, kalau menopause itu salah nyambung. Aku pikir soal gender. Yang saya tanyakan adalah, saya pernah membaca dan ikut seminar bahwa sebenarnya menopause di saat zaman sekarang ini lebih cepat siklusnya lebih cepat terjadi gitu ya. Di usia muda, usia sebenarnya waktunya menopause, tapi itu akhirnya mereka keluar. Itu ada beberapa faktor. Yang pertama, saya sudah ngechat panjang lebar nih, mungkin nanti bisa ditunjukin ke dokternya detail-detailnya. Tapi ini saya singkat poinnya. Apakah benar menopause lebih cepat datang itu karena disebabkan oleh bukan sang pelaku ya, sang wanita ini mengkonsumsi obat hormon kimia? Itu bisa terjadi enggak? Seperti contohnya obat-obatan yang mengandung gonadotropin relaxing hormone, itu bisa mempengaruhi enggak? Katanya itu bisa membuat kering misfi ya. Lalu yang kedua adalah obat-obat penenang seperti golongan antidepresan menyebabkan gangguan pada menstruasi wanita. Itu apakah benar obat hormon dan pemenang? Lalu mengkonsumsi gula berlebihan karena katanya itu bisa menjadi hot flashes atau dapat menyebabkan penambahan berat badan dan akhirnya
hormon ini mengganggu siklus kesuburan. Bukan hormon, gula. Ya. Jadi mengaruhi estrogen dan progesteron ya. Itu ya, jadi ada gula, ada obat penenang, ada obat hormon, dan terakhir stres. Stres ini katanya juga mempercepat menopause dini ya. Kalau pernikahan dini dilarang, apalagi menopause dini jangan sampai ya. Itu katanya memicu stres dan pelepasan untuk kortisolnya terganggu. Nah, berarti ini benar banget ya. Di zaman sekarang kenapa lebih cepat? Karena kayak hidup sekarang orang suka bergadang, stres, gak mau tidur. Itu kan istirahatnya kurang. Lalu biar tidur dipaksakan minum obat penenang, obat tidur. Itu juga akhirnya bukannya lebih bagus, dia bisa tidur tapi ganggu hormonnya juga. Dan itu akhirnya juga konsumsi gula. Suka yang kemasan yang gula-gula apakah minuman dokter kemasan bisa gitu ya. memberikan poin kesalahan konsumsi gula ini? Memang gula dibutuhkan, tapi kalau berlebih apakah benar mengaruhi menstruasi? Dan terakhir ini cara menghambat, bukan menghambat, biar menopause jadi normal lagi, apakah benar kita harus mengkonsumsi sayuran, kacang-kacangan, dan makanan penuh serat? Karena kita membutuhkan omega 3 dan vitamin D ya, yang notabene itu kesuburan pada wanita itu lebih bagus gitu. Tapi kadang orang melupakan. Saya lebih suka konsumsi yang viral-viral dan yang enak-enak, tetapi yang sehat-sehatnya dihilangkan. Nah itu apakah benar mengkonsumsi yang serat dan kacang-kacangan ini bisa menghambat atau menormalkan lagi siklus menopause? Sebenarnya dia nanti di umur sekian baru bisa menopause, jadi nggak di umur muda. Terima kasih dok, selamat pagi. Terima kasih Mas Dewa. Ini ingin mengkonfirmasi gitu ya, apakah benar gitu ya dok, lebih cepatnya terjadi menopause di usia muda itu dikarenakan karena si wanita mengkonsumsi obat hormon, kemudian obat penenang, ataupun juga konsumsi gula berlebihan sehingga berat badannya naik. Ini bisa mengganggu kedua hormon estrogen dan progesteron dan juga stres. Benar nggak sih dok hal tersebut? Kita bahas satu-satu ya. Iya betul. Oke, yang pertama hormonal. Memang selama kita mengkonsumsi hormonal, otomatis hormon estrogen dan progesteron di tubuh kita ini akan digantikan oleh hormon dari luar dengan segala efeknya. Termasuk juga penggunaan GnRH yang seperti dikatakan itu memang mengakibatkan terjadinya pseudomenopause, jadi menopause palsu. Tapi penggunaan hormon-hormon ini tidak akan mempengaruhi usia menopause. Malah kalau dari segi sparing indung telur ya, sebetulnya mereka lebih bagus. Karena dengan penggunaan hormon seperti pil KB, kemudian KB suntik, kemudian GnRH segala, otomatis rahim ini akan tidak melakukan siklusnya yang sebenarnya gitu. Siklusnya yang sebenarnya dia rest istirahat jadinya. Termasuk indung telur. Jadi kita wanita ini sama Allah itu setiap kita lahir disangoni sel telur. Misalnya 500 sel telur. Inilah bekal kita untuk menghasilkan keturunan, untuk haid teratur tiap bulan. Nah, kemudian kalau ini dihentikan proses ini, berarti sel telurnya tersimpan. Dengan demikian maka orang-orang yang menggunakan hormonal ini cadangan sel telur mungkin pada umur 40, orang yang tidak pernah menggunakan KB hormonal dibandingkan dengan orang yang menggunakan KB hormonal, jumlah sel telurnya pasti akan lebih banyak orang dengan KB hormonal. Karena yang tidak pakai ini kan tiap bulan kita ovulasi dikeluarin terus. Sedangkan mereka yang menggunakan KB hormonal sel telurnya disimpan. Begitu kita menghentikan penggunaan hormonal, maka ini akan kembali normal dalam beberapa saat. Jadi efek dari menopause palsu yang terjadi karena kita menggunakan GnRH, kemudian menggunakan KB suntik dan lain-lain, ini akan berhenti sejalan dengan berhentinya pengaruh obat-obatan hormonal ini. Jadi
Sebenarnya tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh sebetulnya. Asal pengkonsumsiannya sesuai dengan anjuran betul. dokter. Iya, betul. Memang jadi lebih kering dan lain-lain itu kan akan terjadi karena memang hormonnya diubahkan oleh obat-obatan ini. Tapi begitu kita kembali ke siklus natural kita, maka akan kembali seperti normal lagi. Makanya penggunaan pil KB dan lain sebagainya ya sahabat, itu kan harus disesuaikan gitu ya. Betul. Sesuai dengan saran dokter tentunya, dan seperti apa baiknya, karena ini juga ada efeknya gitu ya dok ya. Semuanya pasti ada efeknya. Kalau obat penenang seperti apa dok? Obat penenang ini sebetulnya seperti tadi yang Bapak Dewa katakan juga bahwa ada hormon yang dipengaruhi oleh stres dan lain-lain. Tapi tidak akan menghentikan menopause. Jadi menopause tidak akan berpengaruh terhadap hormon-hormon ini. Cuman memang kalau kita stres, otomatis karena ada pengaruh hormon, maka haid kita menjadi tidak teratur. Nah, karena haid kita tidak teratur, ini mengakibatkan menjadi kacau balau selama kita stres. Begitu kita berhenti stres, otomatis kembali lagi normal. Jadi stres itu sebetulnya tidak mempengaruhi untuk terjadinya menopause. Karena menopause ini ditentukan oleh jumlah sel telur. Makin sedikit yang tersisa, maka kita akan makin cepat untuk menopause. Makin banyak yang tersisa, maka kita akan makin lambat. Jadi ada hal-hal yang menyimpan sel telur ini jadinya menopause-nya lebih lama. Itu kenapa jadi mereka yang lebih awal menopause, lebih awal haid, maka menopause-nya pasti lebih cepat. Ya, karena dikeluarkannya lebih cepat gitu ya. Betul. Jadi memang bergantung dari sel telur kalau kita bicara tentang menopause itu gitu ya. Betul. Karena kedua hormon ini dia menghasilkan sel telur gitu. Kalau untuk konsumsi gula berlebih juga. Kalau gula ini berpengaruh. Kenapa? Karena gula ini mengakibatkan terjadi resistensi insulin. Resistensi insulin ini akan menyebabkan kegagalan ovarium untuk mematangkan sel telur. Karena sel telurnya gagal matang, akhirnya ya tidak haid. Akhirnya kan karena sel telurnya gagal matang. Jadi sel telur yang matang itu adalah biologi. Jadi seperti lonceng yang memukul tubuh wanita bahwa kalau sel telur ini matang, gini, maka ada step-step yang akan terjadi sehingga pada akhirnya dia akan haid. Nah, kalau sel telur ini nggak ada yang matang, otomatis ini nggak ada yang pukulan, ini nggak ada. Akhirnya tidak terjadi haid. Nah, kapan? Jadi wanita-wanita yang dengan resistensi insulin yang tinggi ini biasanya akan lebih cepat untuk berhenti haid karena sel telurnya berhenti. Apa yang harus dilakukan? Harus turunkan kadar gula. Dengan demikian kembali lagi normal. Nah, kalau terus dipertahankan kadar gula ini ya berhenti. Yang lain seperti hormon, kemudian obat penenang, kemudian stres itu tidak mempengaruhi cepat lambatnya menopause, tapi berbeda dengan gula. Gitu ya dok ya. Konsumsi gula berlebih itu akan mempercepat Anda untuk menopause karena mengganggu insulin tadi itu mengganggu prosesnya kematangan dari sel telur. Jadi dan terus terang kita kalau suruh nurunin berat badan, suruh ngurangin gula itu agak repot. Akhirnya apa? Ya jadi menopause ini karena sudah tinggi dan mengobati resistensi insulin bukan hal yang mudah, apalagi pada penderita diabetes kan. Nah, itu sangat susah. Akhirnya ya terjadi menopause ini dengan segala efeknya. Karena kan ini berbicara juga kenapa zaman sekarang menopause lebih cepat terjadi karena konsumsi gula kita juga tinggi. Minuman kemasan. Itu kan tidak bisa dipungkiri, minuman kekinian gitu ya dok ya. Yang gulanya ya bisa separuh dari botolnya gitu. Betul. Itu yang harus. Nah, tadi juga dikatakan oleh Mas Dewa. Nah, mengkonsumsi kacang dan juga serat, makanan-makanan yang tinggi omega 3 dan vitamin D, apakah ini bisa mengembalikan supaya menopause-nya ini tidak pseudomenopause itu tadi atau bisa memperlambat menopause, dok? Kalau kita ngomong memperlambat menopause itu tergantung dari jumlah sel telur kan. Jadi hal-hal seperti serat, omega 3 ini sebetulnya tidak menghentikan proses menopause-nya, tapi menghilangkan gejala-gejala yang timbul oleh karena
kita menopause. Misalnya omega 3. Omega 3 itu akan membantu untuk melindungi jantung, kemudian melindungi otak, seperti itu. Nah, kemudian seperti vitamin B12 itu mengurangi keluhan-keluhan nyeri otot, segala seperti itu kan. Kemudian kalsium. Kalsium itu untuk membantu kita untuk tulangnya supaya tidak gampang keropos. Jadi ini tidak menghentikan proses menopause, tapi membantu seorang perempuan untuk menanggulangi keluhan-keluhan yang ditimbulkan oleh menopause. Mengurangi efek dari menopause. Mengurangi efek dari menopause-nya. Karena menopause ini kita tidak bisa hentikan. Kecuali kalau zaman dulu kita masih bisa menawarkan pada wanita untuk melakukan terapi suluh hormon ya, jadi diberikan hormonal agar dia tetap tidak menopause. Tapi ternyata timbul risiko keganasan pada hal-hal yang pemberian terapi-terapi suluh hormon ini, sehingga akhirnya kita memilih untuk memberikan kalau memang keluhannya luar biasa. Kalau memang ternyata benefit lebih menguntung, lebih tinggi daripada kerugian, barulah kita akan berikan. Dan juga ada saringan-saringan di mana pada siapa saja yang kita boleh memberikan, dan pada orang-orang yang seperti apa yang kita tidak boleh berikan. Dan dengan demikian jadinya kita bisa lebih yakin bahwa apa yang kita berikan itu cukup aman untuk orang itu. Jadi memang ada kategori-kategori khusus ya kalau kita bicara tentang terapi hormon untuk orang yang menopause ini. Mungkin ada gejala sakit yang lain ya dok, sehingga disebabkan oleh hal tersebut harus ada tambahan. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Mariati. Dok, saya usia 47 tahun dan menstruasi saya sudah tidak teratur. Apakah saya sudah memasuki masa pramenopause ya dok? Terus apa yang harus saya lakukan? Terima kasih. Kalau menurut dari penelitian ya, untuk wanita Indonesia angka menopause itu terjadi pada umur sekitar 45 sampai dengan 55. Dan gejala-gejala perimenopausal syndrome itu baru mulai terjadi kurang lebih bisa sampai 2-3 tahun sebelum kita betul-betul menopause. Nah, jadi kalau dari pelajarannya ya, jadi selama kita hidup ini, kita haid itu sel telur kita ini selalu matang tiap bulan. Kecuali kalau kita berhentikan ya. Ada obat misalnya pil hormonal itu menghentikan proses ovulasi. Nah, ini sel telur yang bagus ini terus tumbuh. Terus begitu ada beberapa sel telur yang cukup dijawil gini aja matang. Ya kan? Awal-awal waktu kita masih muda masih betul. Yang dijawil aja matang. Begitu kita makin tua, ini kalau nggak ditepok nggak matang. Ada yang pada akhir-akhir kalau nggak ditabok dipukulin baru matang. Nah, kalau sudah tinggal sisa-sisa yang ditabok yang harus dirangsang dengan lebih kuat ini, yang tersisa akhirnya kadang-kadang bulan ini ovulasi, bulan depan enggak, bulan depannya lagi berhasil ovulasi. Nah, mulailah terjadi sindrom kita bilangnya perimenopausal syndrome, diantaranya adalah yaitu haid menjadi tidak teratur. Itu belum tentu bahwa kita akan menopause dalam waktu dekat, enggak. Sel telur kita masih ada. Cuman ya itu tinggal yang harus dipukulin, ditabokin dulu baru dia akan matang. Ya. Jadi dengan demikian maka kadang-kadang 2 bulan sekali, kadang 3 bulan sekali. Nah, oleh karena itu ya timbul gejala-gejalanya. Bahwa estrogennya juga karena matangnya 2 bulan 3 bulan sekali, estrogennya juga mulai turun. Nah, kadang-kadang mulai timbul. Ya mood swinging kita bilangnya ya, moody gitu ya. Kemudian badan sakit semua, tulang-tulang sakit semua, mulai susah tidur. Ya, gimana caranya nanggulangin? Ya itu kalsium, vitamin D, omega 3, vitamin B kompleks, ya seperti itu. Jadi untuk Ibu Mariati ini bisa mungkin konsultasi terlebih dahulu gitu ya dok ya ke fasilitas kesehatan gitu ya. Betul. Itu akan lebih baik seperti apa, atau perlu dilakukan USG transvaginal gitu ya, atau lakukan pemeriksaan lain, baru nanti akan minta suplemen terbaik apa yang bisa dikonsumsi. Ada pemeriksaan hormon yang bisa dilakukan untuk mengetahui kira-kira seperti kadar estradiol, kadar FSH, AM, anti-Mullerian hormon. Ini untuk mengetahui
ibu ini sudah hampir menopause belum? Atau kalau misalnya dia sudah lama tidak haid, kita akan ngecek, oh ini benar menopause. Atau kita juga biasanya akan mengecek fungsi tiroid ya, karena orang-orang dengan kelainan tiroid, hipotiroid, ini biasanya berhenti juga haid. Ini karena pengaruh hormonnya. Jadi kita untuk menyingkirkan bahwa ini kelainannya karena tiroid atau karena dia memang menopause gitu ya, Dok ya. Oke, jadi mungkin belum tentu gitu ya, sahabat. Jadi lakukan pemeriksaan saja di fasilitas kesehatan terdekat, itu akan lebih tegak diagnosis seperti apa kondisi Anda sebenarnya gitu. Ini ada pertanyaan juga dari Ibu Estira. Dok mau tanya, benar tidak kalau buah bengkuang katanya itu bagus untuk hormon wanita, dan suplemen atau makanan apa yang wajib dikonsumsi wanita menopause, Dok? Kalau bengkuang kayaknya baru kali ini saya dengar. Biasanya kita yang paling sering itu nganjurin kacang-kacangan. Dan kemudian omega 3. Omega 3 itu kan dari telur ya. Sekarang banyak orang jualan di supermarket telur dengan omega 3. Kemudian suplemen-suplemen dengan omega 3. Kemudian ikan salmon itu kaya dengan omega 3. Kemudian makanan-makanan serat ini sebenarnya juga untuk memperbaiki usus segala kan, supaya pencernaan jadinya lebih lancar. Kemudian mengkonsumsi ya kacang-kacangan, vitamin B kompleks, kemudian kalsium, susu. Nah, ini yang diharapkan bisa mengurangi gejala-gejala yang timbul oleh karena menopause. Tapi tidak untuk memperpanjang kita untuk menopause. Bahwa menopause tidak bisa dihambat ya, diperlambat itu tidak bisa karena itu sesuai dengan siklusnya ya, Dok ya. Iya. Memang kalau di luar negeri sudah ada penelitian, ada obat sebetulnya yang bisa, tapi kayaknya masih jauh dari kita. Karena masih baru aja mulai. Jadi obat ini bisa ngilangin uban. Ada kan? Bisa ada obat yang bisa mengurangi uban, kemudian mempertahankan fungsi ovarium, kulit menjadi lebih bagus lagi, seperti itu. Ya ada. Cuman ya di Indonesia kita masih belum masuk itu. Betul, ini kan masih namanya juga obat baru ya, sahabat. Di negara berkembang pastinya juga harganya bisa berkali-kali lipat gitu biasanya gitu. Dan di cover BPJS. Nah, kita ke jeda iklan terlebih dahulu, sahabat. Tetap stay tune di perbincangan Rumah Sehat Surabaya bersama dengan Dr. Siti Rizarina SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi. Kita sedang membahas terkait dengan pemeriksaan kewanitaan setelah menopause ya. 96 FM Merkuri, sahabat, masih di perbincangan Rumah Sehat Surabaya. Kita sedang membahas pemeriksaan kewanitaan setelah menopause dan kita berada di sesi yang ketiga bersama dengan Dr. Siti Rizarina SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi. Selama jeda iklan, saya dengan Nila. Karena kita baru tahu banyak informasi dan edukasi dari Dr. Riza, sahabat, yang tentunya ini sangat bermanfaat gitu ya. Dok, kita bicara terkait dengan keluhan ataupun juga gejala yang perlu diwaspadai wanita setelah menopause terkait dengan kesehatan organ kewanitaan itu apa saja sih, Dok? Karena kan ada efek samping gitu ya, ada efeknya seperti mood swing, bisa tiba-tiba gak enak suasana hatinya, bisa susah tidur, kadang emosian, muka jadi panas. Apakah gejala-gejala atau keluhan itu yang jangan-jangan saya mau menopause nih, atau seperti apa, Dok? Biasanya sih yang sering ya dikeluhkan itu yang pertama adalah gangguan haid. Gangguan haid. Gangguan haid. Haidnya jadi kacau balau. Kadang 2 bulan sekali, kadang 3 bulan sekali, kadang bisa terus-terusan haid. Ya karena gangguan hormonal. Nah, kemudian juga itu mood swingnya luar biasa, kadang-kadang badan sakit semua. Itu keluhan yang sering timbul. Ya. Kemudian yang perlu kita waspadai adalah keluhan jantung. Tensi tinggi, kemudian kita menjadi lebih gampang terkena jantung koroner dan lain-lain kalau setelah menopause, karena proteksi estrogennya menghilang. Kemudian osteoporosis. Nah, ini osteoporosis ini adalah hal yang lumayan cukup berat karena kita bisa patah tulang karena jatuh. Karena osteoporosis. Jadi itu kenapa jadi pada ibu-ibu
yang sudah cukup berumur, misalnya sudah 70 tahun, 80 tahun, itu cukup dengan jatuh saja itu bisa patah tulang pinggul, bisa patah tulang kaki dan lain-lain, itu karena osteoporosisnya. Beresiko terhadap keluhan tulang gitu ya, Dok? Keluhan ya? tulang ini banyak sekali terjadi. Yang pasti ya kita harus lebih aware bahwa oh, aku ini mulai nih gejalanya. Kemudian bagaimana nanggulanginya? Dari muda kita harus mengkonsumsi seperti kalsium dan lain-lain, karena ternyata childbearing, jadi hamil, itu ngabisin kalsium kita. Ya. Karena bayi itu ngambil kalsium dari ibunya. Itu, dan tubuh manusia itu tidak bisa menghasilkan kalsium sendiri. Jadi kita harus mengkonsumsi, mengambil kalsium dari luar. Oke. Jadi itu kenapa jadi itu perlunya kita untuk mengkonsumsi suplemen kalsium, kemudian mengkonsumsi susu untuk cadangan kalsium kita. Saya tuh pernah iseng pada waktu itu, saya masih belum punya putra. Teman saya berputra 1 dan teman saya itu 5 tahun lebih muda dari saya. Kami iseng mengadakan tes kepadatan tulang. Kepadatan tulang. Umur saya waktu itu sudah sekitar 35-an, dia masih 30. Tapi saya masih belum punya anak, dia sudah punya anak 1. Ternyata beda banget. Padahal saya merasa bahwa I'm older. Saya harusnya dari usia lebih matang dokter iya, gitu lebih tua saya kan. Otomatis saya mikirnya, tapi ternyata jauh. Kepadatan tulangnya lebih bagus dokter malah. Iya. Ternyata memang ini karena hamil. Jadi itu kenapa jadi kami dokter selalu akan mengatakan, Bu, konsumsi kalsium. Ayo kalsium. Walaupun kadang-kadang vitamin kalsium itu benar-benar gak enak. Iya. Seret. Betul. Nyantol di di leher gini-gini, tapi ya sudah, mau kayak gimana lagi. Kita tidak hanya berpikir untuk saat sekarang, kan kita berpikir untuk for the kita nabung future. gitu ya, Nabung kalsium dulu nabung gitu kalsium ya. Itu kenapa jadi coba lihat orang-orang Western yang mereka lebih banyak mengkonsumsi susu, keju itu. Mereka dalam usia sudah lebih tua itu mereka tetap masih bisa beraktivitas lebih tinggi masih daripada bisa jalan kita jauh, gitu ya. Masih bisa jalan jauh ya. Seperti kita lihat Donald Trump itu umurnya berapa? 78, Dok. Kapan itu kan keluar hasil tes kesehatannya, dia semua lebih bagus, mungkin lebih bagus daripada saya hasilnya. Itu tuh karena ya mereka peminum susu, pemakan keju gitu ya. Kayak gitu mungkin. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Murniwati. Dok, apakah ada obat untuk orang menopause supaya hubungan suami istri tidak nyeri tapi tidak menyebabkan kanker karena konsumsi jangka lama? Biasanya sih kalau nyeri ini karena penipisan dari lapisan kulit di dalam vagina. Jadi nyeri pasti. Biasanya kami akan menganjurkan untuk dicoba untuk dilakukan pelumasan. Jadi pakai jelly. Dengan demikian maka nyerinya berkurang. Dan kalau memang ternyata nyeri sekali, itu tidak ada jalan lain, terapi suli hormon biasanya. Atau juga bisa mencari dokter ahli uroginekologi untuk berkonsultasi. Biasanya kadang-kadang di laser itu membaik. Karena di laser itu ternyata memperbaiki mukosa. Jadi laser vagina itu bisa memperbaiki jaringan yang di dalam itu, dengan begitu nyerinya juga berkurang. Kalau memang terapi suli hormon ini sekarang jadi concern kita karena bisa mengakibatkan kanker, coba untuk konsultasi untuk dilakukan laser vagina seperti itu untuk memperbaiki mukosa di dalam. Dengan begitu nyerinya akan berkurang. Karena kan mungkin efek ya, karena itu di dalam gitu ya, Dok ya. Mungkin ada jaringan laser itu bisa memperbaiki gitu. Nah, kalau kebiasaan sehat, Dok, yang bisa membantu menjaga kesehatan organ kewanitaan setelah menopause itu apa saja yang bisa dilakukan para wanita, Dok? Karena kan ini juga
penting gitu ya. Mungkin bisa supaya tidak berefek saat hubungan suami istri itu tidak nyeri. Mungkin kan bisa dilakukan hal tersebut. Apa saja dok kebiasaan sehat? Ya, yang pasti tadi konsumsi tadi ya, kalsium, vitamin D, Ya. kemudian omega 3 dan vitamin B kompleks ya untuk perlindungan kita. Olahraga teratur. Untuk memperkuat tulang, ya kan, untuk memperkuat otot-otot. Dengan demikian makanya keluhan nyeri otot dan tulang itu bisa lebih berkurang. Hindari alkohol. Ya. Mungkin kalau kita di Indonesia kita jarang ya, Ya. bahwa kita bukan negara pengkonsumsi alkohol, tapi dikatakan bahwa alkohol ini jelek buat menopause. Kemudian yang harus dihindari juga merokok, karena merokok ini juga merupakan masalah juga untuk Ya. kita. Jadi cobalah kita untuk bergaya hidup sehat. Jadi ya kurangin gula, kurangin lemak, ya kan. Kalau garam gimana dok? Konsumsi garam Kurangin garam lah, tetap sama juga ya, iya, dok? sama juga. Karena ada efeknya juga. ada efeknya kan untuk jantung. Padahal Ya, jantung ya. itu kan penyebabnya hipertensi itu bisa karena retensi garam kan. Ya. Jadi kita harus hidup sehat lah paling tidak. Bahwa setiap hari harus olahraga, kemudian hindari alkohol, hindari merokok. Dan di Indonesia ini kalau perempuan kita biasanya bukan perokok aktif, tapi perokok pasif. Betul. Ya. Karena masih banyak rumah tangga yang masih suami masih merokok di dalam rumah. Iya dok. Itu yang masih jadi PR kita bersama ya. Kebiasaan yang paling tidak sebenarnya harus dikurangi gitu ya. Tidak hanya untuk kesehatan si perokok aktif ini, tapi juga si pasif ini. Itu yang lebih beresiko gitu ya dok ya. Betul. Ini terkait dengan kebiasaan-kebiasaan baik dan kebiasaan buruk yang memang harus dilakukan kalau kita bicara tentang menopause ini. Karena ini merupakan siklus, jadi tidak bisa dihindari gitu ya dok betul, ya. Tapi tidak paling bisa dihindari. Paling tidak mengurangi efek-efek dari hal tersebut. Itu yang bisa dilakukan Bisa ya dok dilakukan ya. Jadi konsumsi kalsium, vitamin D, B kompleks, omega 3 itu jauh-jauh hari dilakukan akan lebih baik itu ya dok. Betul. Nah kalau kita bicara terkait dengan kesehatan menopause, ini pesan dari dokter seperti apa pada wanita terutama karena tadi dikatakan oleh Dr. Riza usia menopause di Indonesia adalah 45 hingga 55 tahun. Pesan dokter untuk para wanita terutama yang memasuki usia menopause 50 tahun ke atas mungkin yang merasa sudah tidak perlu melakukan pemeriksaan karena sudah tidak haid seperti apa. Karena kan kadang orang kita itu kalau tidak ada keluhan, kalau tidak ada sakit mereka tidak akan ke fasilitas kesehatan dok. Padahal kan melakukan pemeriksaan seperti yang dikatakan dokter itu sangat penting gitu, terutama cek rutin 1 tahun sekali ini. Apa pesan dokter untuk para wanita yang merasa kan sudah nggak haid lagi, kan sudah menopause, seperti apa dok? Kalau buat saya ya, menopause itu bukan end of the world. Iya kan? Iya. Kadang-kadang ada perempuan-perempuan yang mengatakan bahwa it's the end of the world. Soalnya dia merasa sudah tidak bermanfaat lagi, tidak bisa menghasilkan keturunan lagi. Tidak, hidup kita masih panjang dan kita harus merubah hidup kita untuk menjadi lebih bermanfaat dan lebih berguna ya. Kita harus cek teratur, harus menjaga kesehatan. Dengan demikian hidup kita menjadi lebih baik walaupun dengan kita tidak bisa menghindari bahwa kita menopause. Tapi dengan melakukan check up teratur, melakukan gaya hidup yang sehat dan lain-lain, itu diharapkan bahwa kita bisa menjalani menopause dengan lebih dignify, lebih bermakna. Dan yang pasti kita juga lebih bahagia. Ya, bisa menjalankan rutinitas seperti dengan biasa, baik, gitu ya. dengan baik seperti biasa. Bahwa makanya menopause bukan end of the world. Ya. Itu hanya kita memasuki fase yang lain dari kehidupan dan enjoy it. Nah, enjoy it ya, sahabat ya. Bukan end of the world dan memang itu adalah sebuah siklus kehidupan gitu ya. Tapi tetap menjalaninya dengan senang, dengan nyaman, dengan melakukan pemeriksaan yang memang harus dilakukan gitu ya sahabat. Jangan berpikiran bahwa wah ini akhir sebuah
kehidupan? Enggak, sahabat. Tapi memang akhir untuk melakukan reproduksi iya, ya Dok betul. ya. Tapi kehidupan kan tetap harus berjalan. Ya, makanya kita harus check up teratur karena jangan sampai di hari-hari kita dihabiskan untuk mengobati penyakit kita. Nah, itu betul Dok. Jangan sampai hari-hari yang harusnya kita lewati dengan penuh kegembiraan itu berakhir dengan bolak-balik ke rumah sakit karena kita Antri. ya Harus antri ke rumah sakit melakukan pemeriksaan ini itu, pemeriksaan itu gitu ya. harus masuk ke rumah sakit karena sakit ini, sakit itu. Padahal sakit-sakit ini sebetulnya kalau kita cek sebelumnya bisa ketahuan dan bisa antisipasi sebelumnya. Itu bisa diantisipasi sebenarnya ya, Iya, sahabat. betul. Apalagi pemerintah sudah ada Check up kebijakan rutin tiap check up. ulang tahun ya. Nah, ada kado dari pemerintah. Cek kesehatan ini bisa dilakukan setahun sekali gitu ya. Iya, setahun di ulang sekali. tahun Di setiap Anda. ulang tahun itu Nah. diharapkan dengan demikian maka kita bisa menjalani hidup menjadi lebih berarti dan lebih gembira. Jangan cuma buat mondar-mandir ke rumah sakit. Nah, itu yang harus dimanfaatkan. Mencegah lebih baik daripada mengobati gitu ya, Dok ya. Betul sekali. Dan juga biayanya juga lebih sedikit. Nah, betul. Terakhir Dok, pesan sehat untuk sahabat-sahabat Merkuri, apa yang ingin disampaikan Dokter Riza untuk sahabat-sahabat Merkuri di luar sana, Dok? Yang penting adalah bagaimana menjalani hidup dengan penuh optimis, penuh kegembiraan. Ya. Hidup itu tidak hanya seperti yang begini-begini saja, masih banyak yang bisa kita lakukan betul. untuk hidup kita dan hidup orang lain juga. Banyak hal yang masih bisa dilakukan, sahabat ya. Meskipun Anda menopause, kegiatan juga masih bisa Anda lakukan dan tentunya Anda masih bisa bermanfaat untuk orang lain gitu ya, Dok ya. Itu yang harus diingat oleh sahabat-sahabat Merkuri. Dan sahabat, perbincangan di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini sudah harus berakhir. Anda bisa mengikuti kembali perbincangan ini untuk Anda yang tertinggal di YouTube channel Merkuri di Radio Merkuri 96. Dan ketemu lagi di Perbincangan Rumah Sehat Surabaya yang merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya yang hadir setiap hari Rabu dari pukul 11 hingga 12 siang. Terima kasih untuk Dr. Siti Rizarina SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi sudah hadir, sudah memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan wanita ini, Dok. Terima kasih dan jangan bosan ya, Dok, untuk hadir kembali di Rumah Sehat. Ya, Mbak. Oke. Dan untuk sahabat-sahabat Merkuri, stay safe, stay healthy, be happy dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.